Berikutnya kita coba perhatikan contoh yang ada di sini. Kita mencoba melihat atau menginvestigasi apakah integral ini adalah integral yang sifatnya konvergen atau tidak. Jadi kita punya integran di sini ya, 1/1 min X yang kita evaluasi dari 0 sampai 1. Oke, informasi yang kita miliki adalah ya, integran ini itu continuous di ya, kalau kita lihat dari bentuk fungsinya ya, dia continuous di mana 0 sampai 1, tapi satunya exclude. Jadi bentuknya beda ya, ini teman-teman bisa perhatikan tanda kurungnya beda karena kita tidak include 1, karena kalau 1 menjadi 0 yang itu tidak finite ya, atau dia akan menjadi tak berhingga. Oke. Nah, maka kita bisa katakan pada saat 1 dia discontinue karena nanti akan menjadi infinite. Oke. Nah, berarti dan ini mungkin saya tambahkan ya, discontinue. Pada saat X-nya adalah 1. Oke. Dan kalau kita perhatikan bahwa ya, nanti kalau kita lihat karena dia discontinue pada 1, maka kita akan punya grafik yang nanti kira-kira arahnya ke kanan atau ke kiri. Kita perhatikan ini batas atas ya. Maka kalau kita lihat dari grafiknya seperti ini 0, ini 1. Nah, kita akan mendekati dari kiri ke kanan sehingga harusnya 1, tetapi kita tidak sampai 1. Oke, kita akan pilih. Nah, misalkan kita menggunakan variabel B, maka B ini akan mendekati ke 1 dari sisi sebelah kiri. Kita punya limitnya adalah B, tapi nggak sampai 1, jadi sedikit kurang dari 1, sehingga kita tuliskan B minus. Oke, ya ini ilustrasi aja. Kalau mungkin lebih ilustrasi yang lebih baik, teman-teman bisa melihat di sini. Ya, ini tadi kita punya untuk 0 nggak masalah, sampai B tidak masalah. Yang masalah adalah pada saat X-nya 1. Oke, sehingga kita sudah tahu ini adalah jenis yang kedua atau case yang kedua. Kita bisa selesaikan dengan cara yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Maka kita punya limit di sini. Ya, untuk menyelesaikannya kita limit dari limit B mendekati 1, tapi satunya adalah negatif. Oke, kemudian yang kita integralkan adalah 0 sampai tidak sampai 1 tapi sampai B, kemudian 1, fungsinya adalah 1/1 per X dx. Oke, kita selesaikan dulu integralnya. Ya, kita punya limit B mendekati 1 minus, kemudian hasil integrasinya ini 1 dibagi 1 min X. Hasilnya ya, antiderivatifnya adalah ya, ini masuk ya, jadi minus lennya apa? Absolut ya, jangan lupa 1 minus X. Oke, kita akan evaluasi dari 0 sampai B. Oke, maka kita akan memiliki hasilnya. Kita selesaikan dulu limit B mendekati 1
dari sebelah kiri, kemudian kita keluarkan ya, ini minus len 1 min B untuk yang B, kemudian dikurangi dengan, ya kalau lennya, oke, yang batas bawah, saat lennya 1 dikurangi X-nya 0, jadi len 1, hasilnya 0. Oke, sehingga kita punya ini, atau saya tuliskan ulang ya, 0-nya sudah tidak ada, limit B mendekati 1, minus, kita hanya tinggal punya 1, yaitu len 1 minus B. Oke, ya kalau ini didekati, lama-lama menjadi 0, dan hasilnya adalah tak berhingga. Ya. Sehingga kurva ini atau area ini adalah area yang tak berhingga, atau kita bisa katakan integralnya adalah divergen. Seperti itu, sehingga jumlahnya tak berhingga. Ya, setelah tadi kita mencoba menyelesaikan permasalahan untuk sebuah titik atau sebuah titik yang diskontinu, kita akan coba memperhatikan contoh yang ada di sini, yang mana kita mencoba menelaah saat titik yang diskontinu tersebut berada di tengah-tengah antara limit integral yang bawah dan limit integral yang atas, atau batas bawah dari integralnya dan batas atas dari integralnya. Kita punya sebuah fungsi di sini, yaitu seper X dikurangi 1 pangkat 2/3 dx, yang akan kita coba evaluasi pada saat pada rentang 0 sampai 3. Yang menjadi masalah adalah pada saat, ya kita mudah melihat pada saat 1, karena nanti akan menjadi 1 minus 1, yaitu menjadi 0, yang itu hasilnya tak berhingga. Sehingga kita punya titik, di mana titik tersebut adalah titik diskontinu, yaitu 1. Oke, kita sudah menemukan titiknya secara mudah. Titik vertikal asimptotnya atau titik diskontinu adalah saat 1. Sehingga kita akan pecah terlebih dahulu, yaitu kita pecah pada saat awal, yaitu 0 sampai titik diskontinu, yaitu 1. Kemudian setelah titik diskontinu tersebut, yaitu 1 juga, tapi satunya yang tadi hampir 1 dari sisi sebelah kiri, yaitu kurang sedikit, yang satunya 1 tapi lebih besar sedikit dari 1, sampai 3. Oke. Atau informasinya dapat kita tuliskan bahwa integran ini punya vertikal asimptot ya. Vertikal asimptot pada titik X sama dengan 1. Oke, dan continuous pada titik mulai dari 0, including 0-nya juga, sampai 1. Dan 1 sampai 3. Ya, benar. Nah, inilah informasi yang kita sudah miliki. Kemudian berarti kita akan memecah atau akan mengevaluasi dua bagian tersebut, yaitu kita akan evaluasi bagian yang ini dan bagian yang ini dengan cara yang sudah kita pelajari, yaitu kita menggunakan case pertama dan case yang kedua. Ya, secara umum strateginya sudah kita peroleh. Kita sudah tahu titik di mana kurva tersebut menjadi asimptot ya. Jadi titik diskontinu adalah pada saat X sama dengan 1. Oke, langkah berikutnya adalah kita perlu menggambar atau membuat ilustrasi kira-kira seperti apa. Ya, kurang lebih nanti bila teman-teman mencoba membuat ilustrasinya akan jadi seperti ini. Kita punya kurva seperti ini. Yang tadi sudah kita ketahui adalah 1 itu merupakan titik vertikal asimptotnya.
Dan yang akan kita evaluasi bagian pertama, dan ini bagian kedua. Oke, ya kita bisa evaluasi yang pertama terlebih dahulu, 0 sampai hampir 1. Oke, berarti kita punya integral 0 sampai 1 dx per x minus 1 2/3. Oke, yang mana ini bisa kita dekati dengan limit. Karena kita pilih B dekati ke 1. Karena kita datangnya dari kiri ke kanan, ini ya, maka hampir 1 tapi belum sampai 1. Oke, integralnya adalah 0 sampai B. Kita selesaikan untuk formula ini, x minus 1 pangkat 2/3. Oke, yang sama dengan hasilnya untuk antiderivatifnya itu kita akan punya, sebentar saya tuliskan dulu, limit B 1 minus, kemudian ya ini 2/3. Oke, 3, kemudian ya x min 1, kemudian jadi minus 1 ya, jadi plus 1 minus ya, jadi 1/3. Oke, kita evaluasi dari 0 sampai B. Oke, maka hasilnya adalah limit B 1 seperti ini. Kemudian yang akan kita limit adalah ini ya, hasil evaluasinya 3 dikali dengan B masuk, B minus 1 pangkat 1/3, kemudian dikurangi saat nolnya masuk, berarti minus 1 pangkat 1/3. Ya, jadi minus 1 pangkat 1/3 atau kita punya min 1. Min 1 kali 3 kali min 1 kali 3 min 3 tambah dikalikan dengan negatifnya ya, karena dia pengurangnya jadi plus 3. Oke, ini hasilnya. Dan kalau kita perhatikan untuk limit B mendekati 1, maka yang di sini akan lama-lama menjadi, kalau kita pilih 1 ya, 1 min 1 0, sehingga yang depan habis ya. Yang di sini akan habis sama dengan 0, sehingga kita akan punya 3. Oke, ini yang di sisi sebelah kiri. Kita akan coba yang di sisi sebelah kanan. Ya, sisi sebelah kanan kita mulai dari 1 sampai 3 sama dx per x minus 1 pangkat 2/3. Yang mana kita bisa evaluasi dengan cara meminjam sebuah variabel, misalkan C, kita pakai C itu kita dekati ke 1 yang belakang ya, dari kanan ke kiri. Kemudian integralnya kita ubah dari C sampai 3 dx per x min 1 pangkat 2/3. Ya, oke, untuk hasilnya ya sama ya, integralnya sama, tidak ada masalah, maka kita punya limit C kali 1 plus, kemudian kita punya untuk hasil integrasinya sama, 3 x minus 1 pangkat 1/3, hanya kita evaluasi dari C sampai 3. Oke. Ya, maka kita dapatkan di sini limit C mendekati 1 plus. Ya, untuk yang pertama 3 ya. Jadi kita akan punya 3 dikalikan dengan 3 yang masuk 3 minus 1 pangkat 1/3. Kemudian dikurangi 3 C minus 1 pangkat 1/3. Oke, ini kita limitkan C nya mendekati 1.
C mendekati 1, maka ya untuk yang belakang ya, itu yang terimbas sehingga habis yang belakang, hanya tersisa yang depan. Oke, sehingga kita miliki sisanya adalah tinggal 3-1, 2. Oke, jadi kita punya 3 dikalikan ini adalah berarti 3 akar 2. Oke, ini adalah hasil untuk sisi sebelah kanan atau sisi bagian yang kedua. Sehingga kesimpulannya kita punya ini dengan ini yang tadi kita jumlahkan, sehingga untuk totalnya ya kita jumlah, maka kita akan punya jumlahan atau kesimpulannya adalah saya tuliskan di sini ya, sebentar di mana ya. Oke, 1 tambah 2 atau sama dengan integrasi dari 0 sampai 3 kita tulis semua. Kemudian dx per x minus 1 pangkat 2 per 3 itu akan sama dengan jumlahan dari tadi, 3 ditambah 3 akar 2. 3 plus 3 kali 3 akar 2. Oke, ini adalah hasil akhir atau luasan totalnya dari sisi yang di sebelah kanan ditambah, dari sisi sebelah kiri ditambah sisi sebelah kanan. Oke, inilah solusinya untuk problem atau contoh nomor 5.